Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Rapagala. Saya mahasiswa dari Stikes Batara Guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen data hasil penelitian. Nah, apa sih itu manajemen data? Nah, manajemen data adalah proses pengumpulan, pengelolaan keterangan atau fakta yang berubah kata-kata, kalimat, simbol, kemudian angka, dan sebagainya dalam suatu organisasi. Nah, pada saat merancang usulan penelitian, maka sudah direncanakan pula bagaimana teknik pengelolaan data meliputi editing, coding, entry dan cleaning, serta analisis, serta tabel, grafik, atau ringkasan angka-angka yang akan dihasilkan. Nah, tahapan manajemen data yang pertama itu menyunting data. Nah, menyunting data adalah tahap di mana data yang sudah dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner disunting kelengkapan jawabannya. Kemudian yang kedua, mengkode data, yaitu pemberian kode pada data dilakukan dengan melihat jenis pertanyaannya. Kemudian mengkode data ini terbagi menjadi dua, yaitu membuat kode dan membuat buku kode. Kemudian membuat struktur data, yaitu cara mengatur sebuah data misalnya di komputer menggunakan format khusus. Kemudian memasukkan data atau entry data, dan yang terakhir yaitu membersihkan data atau data cleaning. Nah, yang pertama itu data editing. Nah, penyuntingan data dilakukan sebelum proses memasukkan data. Nah, penyuntingan data sebaiknya dilakukan di lapangan agar data yang salah atau meragukan masih dapat ditelusuri kembali pada responden atau informan yang bersangkutan. Nah, editing dilakukan pemeriksaan seluruh kuesioner atau seluruh informasi isian setelah data terkumpul. Nah, apakah data dapat dibaca atau semua pernyataan terisi atau lengkap, terdapat ketidakserasian antara jawaban yang satu dengan yang lain atau konsistensi. Kemudian yang terakhir, terdapat kesalahan lain yang akan mengganggu proses pengolahan data selanjutnya atau akurasi. Nah, kegiatan editing dilakukan dengan cara pertama, editing lapangan. Nah, supervisor merupakan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan penting, biasanya kepada 10% responden segera setelah data terkumpul semuanya. Kemudian editing menyeluruh dilakukan secara menyeluruh terhadap jawaban responden sehingga dapat diketahui konsistensi jawabannya. Nah, editing yang sering terjadi masalah yaitu yang pertama, jawaban tidak tepat di kolom yang tersedia, kemudian salah menulis jawaban, misalnya jenis kelamin dijawab di nomor 20, kemudian pendidikan diisi tamat PT tetapi umur diisi 18 tahun. Kemudian kesalahan yang terjadi yang terakhir yaitu salah menggunakan unit ukuran atau satuan. Kemudian yang kedua yaitu data coding. Nah, data coding adalah kegiatan mengklarifikasi data dan memberi kode untuk masing-masing jawaban di kuesioner sehingga memudahkan untuk memasukkan data ke komputer. Nah, misalnya untuk variabel pendidikan seperti yang tidak sekolah, berapa yang SD, SLTP, SLTA, dan PT. Nah, kemudian data coding. Data coding yang sudah harus mulai dipikirkan dan dikembangkan pada saat mengembangkan instrumen penelitian atau kuesioner. Nah, data coding, data yang dikumpulkan dengan pertanyaan tertutup, sudah dapat diterapkan pengkodiannya pada saat instrumen dibuat. Perlu dipertimbangkan untuk penyediaan satu kode untuk menampung informasi di luar kelas-kelas yang telah disediakan. Kemudian pengkodian untuk data yang dikumpulkan dengan pertanyaan terbuka dilakukan sebelum data terkumpul. Sebagian data dapat diberi kode sebelum pengumpulan data. Kemudian pengkodian lebih lanjut dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Kemudian jawaban kosong perlu diidentifikasi dan diberi kode lebih lanjut, misalnya tidak tahu, tidak ada jawaban, atau jawaban tidak relevan. Kemudian pemberian kode dapat dilakukan pada sisi halaman instrumen, lembar transit, dan lembar optik scan. Nah, cara pengkodian yang telah dibuat harus dicatat.
Bila cara pengkodean tidak rumit, jika perlu dibuatkan buku kode khusus. Kemudian manfaat buku kode sebagai pedoman dalam proses coding, entry, dan cleaning, pedoman dalam melakukan analisis data, dan yang terakhir pedoman bagi peneliti lain yang akan menggunakan data tersebut. Nah, ini adalah contoh sebuah buku kode. Misalnya untuk variabel ID, kemudian pertanyaan nomor, kode keterangan. Misalnya umur, pertanyaan nomor 2, kode tidak ada, keterangan tidak ada. Kemudian variabel jenis kelamin, pertanyaan nomor 3, kode 1, kemudian keterangan laki-laki, perempuan. Kemudian untuk variabel pekerjaan, pertanyaan nomor 4, kode 1, kode 2 PNS, ABRI, 3 swasta, 4 buruh, dan yang terakhir itu keterangan yang tidak bekerja. Nah, kemudian yang ketiga itu data entry. Nah, data entry itu memindahkan data dari kuesioner ke master tabel dan memasukkan data jawaban kuesioner sebagai kode yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel sehingga menjadi master tabel. Kemudian menyimpan file tersebut di tempat yang aman untuk melakukan analisis data gunakan file khusus. Nah, kemudian yang keempat atau terakhir itu data cleaning. Nah, walaupun rambu-rambu sudah kita pasang pada saat data entry, kesalahan masih mungkin terjadi dan pembersihan data tetap dilakukan. Salah satunya cara yang sering dilakukan adalah dengan melihat distribusi frekuensi dari variabel-variabel dan menilai kelogisannya. Untuk data kontinu atau interval rasio dapat dilihat sebarannya untuk melihat ada tidaknya pencilan atau outliers. Nah, proses memastikan keakuratan konsistensi kegunaan data dalam kumpulan data. Proses yang dilakukan adalah mendeteksi kesalahan data atau data yang korup dan memperbaiki atau menghapus data sesuai dengan kebutuhan.